Shalom Bapak Ibu Saudara, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di program pendalaman Alkitab bersama saya Billy yang setia menyapa dan menemani saudara tiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Program pendalaman Alkitab di kesempatan malam hari ini kembali akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni mengenai waspada terhadap guru-guru palsu. Dan di bagian yang kedua ini, pembahasan kita akan berkutat pada soal ajaran yang sedang menyusup di dalam kekristenan yang terlihat seperti kebenaran, tetapi sesungguhnya ini adalah ajaran universalisme yang meyakini bahwa manusia bisa diselamatkan sekalipun di luar Tuhan Yesus. Dan agar saudara boleh memahami lebih mendalam lagi, mari kita siapkan hati kita, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, masih dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama tadi, di situ juga dikatakan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Hari ini di gereja muncul adanya ajaran-ajaran palsu yang menyusup seperti kebenaran, yang berkata bahwa kita tidak cukup diselamatkan oleh karena iman saja. Kita harus ada perbuatan-perbuatan juga yang ditambahkan. Ada konsep yang hari ini menyusup masuk di dalam gereja yang berkata bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Ini yang berbahaya. Ajaran ini mulai berkembang dan mengatakan bahwa kita diselamatkan itu tidak cukup hanya oleh iman saja, tetapi juga oleh perbuatan. Nah, ini berbahaya. Kedengarannya tricky ya, kelihatannya benar, tetapi ini adalah penyesatan. Karena sekali lagi, seandainya ada jalan keselamatan di luar Kristus, atau seandainya iman saja tidak cukup untuk membuat kita diselamatkan, maka buat apa Yesus Kristus turun meninggalkan kemuliaan dan kesetaraannya dengan Bapa menjadi manusia atau kenosis? Buat apa? Seandainya masih ada jalan keselamatan di luar sana, sekalipun tidak harus melewati Kristus, buat apa? Karena keselamatan itu sudah jelas, sola fide, sola gratia, hanya karena iman, hanya karena anugerah kamu diselamatkan, bukan oleh hasil usahamu. Sebenarnya sejarah tuh mencatat ya, seorang Martin Luther itu pernah ingin mengeluarkan surat Yakobus ya. Surat Yakobus saudara tentu tahu ada salah satu pembahasan pasalnya itu mengenai iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Martin Luther berpikir bahwa ini sesat. Makanya ia berjuang untuk mau mengeluarkan surat Yakobus ini dari kanon Alkitab kita. Karena apa? Karena dia berprinsip bahwa keselamatan itu adalah only faith, hanya oleh iman. Keselamatan itu hanya oleh anugerah. Tetapi akhirnya kita bisa memahami ya, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan surat Yakobus ini memang ditujukan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan sudah diselamatkan, orang-orang yang berkata memiliki iman kepada Kristus, tetapi perbuatan-perbuatan yang mereka hasilkan itu berlawanan dengan Kristus. Sama seperti kita juga sekarang. Jangan berani-berani mengaku saya orang Kristen. Karena pada awalnya istilah Kristen itu lahir sebagai ejekan bagi mereka yang mengikuti Kristus. Kristen itu sendiri artinya serupa atau memiliki sifat seperti Kristus. Maka kalau kita berkata saya adalah orang Kristen, lihat dulu dong hidup saudara bagaimana, apakah berpadanan dengan Kristus. Jadi kalau kita boleh tegaskan sekali lagi, tidak akan ada pernah satupun yang bisa menggantikan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah harga mati. Saudara tentu pernah mendengar seorang yang disalibkan di sisi Yesus. Ia adalah seorang penjahat yang digantung di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Sementara yang satu menghujat Yesus, dia malah berkata sebaliknya. Dia membenarkan keadaan Yesus bahwa orang ini tidak bersalah. Kalau kita ini digantung, kita patut menerima hukuman. Tetapi dia tidak bersalah. Lalu ia berkata sesuatu yang sangat memorable sekali ya. Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus menjawab,
pada hari ini juga engkau berjalan-jalan bersama dengan aku di Firdaus. Di dalam Injil, saya melihat ada seorang yang menerima jaminan keselamatan, yaitu orang yang disalibkan di sisi Yesus. Ia tidak punya alasan untuk selamat. Ia tidak memiliki perbuatan. Tetapi oleh karena ia percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Itulah kedaulatan Tuhan. Masalahnya orang-orang mulai berpikir kok terlalu mudah ya keselamatan itu. Hanya dengan iman orang bisa diselamatkan itu rasanya terlalu mudah. Makanya guru-guru palsu menambahi lagi. Tidak cukup kita tuh diselamatkan dengan iman. Kita harus nambahin lagi dengan perbuatan. Makanya saya juga pernah mendengar, sekalipun kamu diselamatkan dengan iman, kalau kamu tidak punya perbuatan, kamu gak bisa selamat. Ini keliru, bos. Bukan seperti itu. Yesus sudah memberikan penjelasannya di dalam Matius 7, bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau saudara diselamatkan dengan iman yang benar, seharusnya bukti bahwa saudara diselamatkan itu, saudara akan menghasilkan buah. Nah itu dia. Buah itu ya perbuatan itu. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Bukan berarti Yakobus itu berkata bahwa perbuatan yang menyelamatkan kita. Bukan. Tetapi iman yang sejati oleh karena kita percaya Yesus pasti diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang sejati yang menjadi buah daripada iman itu sendiri. Kita harus mengklirkan hal ini, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembahasan di dalam program pendalaman Alkitab kali ini, apa yang saudara dapatkan? Yang bisa kami simpulkan ialah bahwa ternyata kita sebagai orang percaya kebanyakan masih belum memiliki dasar atau landasan iman yang benar, yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Ternyata selama ini konsep kita mengenai keselamatan itu banyak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang lain yang terlihat baik tetapi yang tidak berakar pada ajaran Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan kita di next episode dari program pendalaman Alkitab. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa like, juga bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai bertemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Kasih karunia menyertai saudara sekalian dan Shalom.